Sehingga komisaris yang masuk ke sana itu, Ya. dia akan jadi dua. Gajinya. Dia sebagai ASN Betul. dan sebagai Komisaris di pemilik negara. Harusnya kalau dia di PT, dia yang pemilik sahamnya. saham kan, uang. Kalau di sini, Nah, kalau di PT biasa. Tapi ketika dia di PT Pertamina, pertanyaannya, kan bukan si komisaris ini yang punya saham. yang punya saham Yang negara. punya saham kan negara. Karena negara uang yang disisihkan untuk Nah, berbisnis. jadi Ya. kalau kita berbicara dividen, hasilnya ini, Ya. ini hasilnya untuk keuntungan negara kan, Iya, betul. bukan untuk si Pejabat. pejabatnya. Oke. Tapi sekarang kan uang negara, Ya. keuntungannya untuk pejabat. Wah, ini Lah, apa ini? makanya jadinya ada ini 33. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Hari ini kita mau mengangkat topik yang menarik juga, yang lagi tren, di mana masalah adanya di Kementerian Keuangan. Kita prihatin, ada kejadian dari PPATK, namun sudah digodok sama Bu Sri Mulyani, mudah-mudahan clear. Namun akhir-akhir ini muncul lagi jabatan rangkap, di mana saya mendapatkan sumbernya dari satu sumber yang menarik, yaitu sumber dari merdeka.com, di mana di situ ada jabatan rangkap, di mana di situ ada komisaris, di mana ada dirjen dan juga lain sebagainya. Tentunya di sini kami sudah pernah juga di pemerintahan. Dan tentunya agar dialog ini enak, saya juga mengundang lagi brur saya yang juga sama-sama kita pernah di pemerintahan ini hampir 40 tahun. Kita sudah di depan dari mereka-mereka semuanya. Kita mau mengedukasi atau menyampaikan sumbang saran dan sebagainya. Saya mengundang Brur Ponto saya lagi. Apa kabar, Brur? Kabar kita baik. ketemu lagi, Brur. Ya. Gini, Brur. Akhir-akhir ini kan kita lihat di DPR, RDP kemarin saya lihat, Brur. Pak Mahfud MD lengkap dengan timnya, Bu Sri Mulyani, PPATK lengkap semuanya, Bro. Perjalanan itu semuanya kita lihat, mudah-mudahan bisa clear and clean lah semua itu nanti. Walaupun masih ada selisih. Namun di perjalanan waktu, saya kan suka baca-baca, Bro. Kalau malam tuh daripada nggak bisa tidur, baca-baca artikel. Saya baca itu di satu sumber tentang jabatan rangkap dan lain sebagainya. Saya agak terganggu, Bro. Kenapa terganggu, Bro? Di situ ini satu contoh di kementerian. Kebetulan di yang saya baca di artikel ini di merdeka.com ini, dia membahas tentang komisaris di Kementerian Keuangan, Bro. Di situ ada dirjen yang semua rangkap jabatan. Sesuai undang-undang boleh-boleh aja, Bro, sah ya. Kecuali menteri sama wakil nggak boleh, Bro. Namun ada yang aneh, Bro. Itu kayaknya besar banget, Bro. Antara gaji dengan di komisaris dengan LHKPN-nya, Bro. Kan ini sering kita bahas. Gimana menurut Bro ini, Bro? Jadi memang kan semangat kita ya. Semangat kita itu sekarang, Bapak Jokowi ini adalah memberantas korupsi. Korupsi diberantas. Ya, kan? Oke. Nah, salah satu alat yang diharapkan dapat memberantas korupsi ini, atau paling tidak supaya orang itu tidak berbuat korupsi, itu adalah LHKPN. LHKPN, betul. Ya kan, laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah, ini yang harus ditulis. Nah, ketika LHKPN ini tidak ditulis dengan benar, Bro. Di sini tentu akan timbul pertanyaan, mengapa Bro. LHKPN ini tidak ditulis dengan benar? Kan, kan itu, berarti ada sesuatu. Betul, Bro. Nah, sesuatu ini tentunya membuat yang bersangkutan ini kebingungan sendiri. Nah, kenapa? Jadi inilah yang kalau ini tidak ditulis dengan benar, maka dia akan masuk, yaitu yang diributkan sekarang kan pencucian uang. Pencucian, TPPU. TPPU. Jadinya kan, karena akan dibuat menjadi
seakan penghasilan dari mana Betul, betul. yang supaya pas kan begitu. Betul, bro. Itulah sepertinya yang mengakibatkan TPPU itu sebegitu besar karena akan dicoba uang ini seperti apa. Betul. Nah, pertanyaannya, mengapa kok jadi seperti itu? Mari kita lihat salah satu contoh itu kan. Ya. Kalau tadi dari Merdeka itu tadi. Ya, merdeka.com .com. tentang komisaris. Nah, tentang komisaris. Ya. Dari komisaris ini memang kita bisa terlihat sepertinya akhirnya pejabat ini bingung sendiri mau ditulis seperti apa. Betul. Nah, betul. coba kita lihat. Nah, Mana? Yang mana? Ini Itu. ada salah satu lagi berjalan ini. Nah, Ini coba stop. Dia sambil jalan terus nih, bro. Nah, ini. Ya, coba yang biar kita bisa lihat contohnya yang bagus. Nanti ada dua contoh kita ambil. Coba. Nanti ada dua contoh. Nah, Mau ini apa yang mana nih? boleh ini kita lihat, ini boleh di sini. Nah, oke ya, ini ya. Ya. Kita lihat ini di sini. Wah, hilang. Coba. Yang bisa. Coba. Ini nih, stop. Stop, Bisa stop, stop nggak? Coba stop. Nah, ini, coba nih. Nah, Oke. ini gajinya nih. kita lihat. Ini beliau ini pejabatnya apa ini? Kalau tidak salah, sebentar bro ya. Kalau Nah, ini. bentar bro ya. Kalau tidak salah ini Coba. Wakil Menteri Keuangan. Nah, Wakil Menteri Keuangan. Wakil Menteri Keuangan. Yap. Kita lihat gajinya. Gaji dan tunjangan Ya. 121 juta per bulan. Yap. Kalau per tahun 1,4 Oke. miliar. itu sebagai hak sebagai gaji ya. Gaji di Kementerian Nah. Keuangan, Wamen. Wamen. Sekarang beliau menjabat komisaris di PLN. Betul. Betul. Padahal wamen itu tidak boleh. Di undang-undang Undang-undangnya melarang. melarang. Nah, ini ya. Ya. Tetapi sudah, jadi satu sudah pelanggaran. Ya. Tidak boleh. Di situ penghasilannya 2,63 miliar per bulan. Sudah termasuk dividen itu atau Ini tantiem. dapat dari tantiem ya. Tantiem dan dividen, ya. Gaji. Total Total 25 miliar 20 miliar per tahun. tahun. Oke. Kita lihat hasil LHKPN-nya. Ya. LHKPN-nya Ya. ini 66. Coba subtotal Ya. 66 itu tahun 2020. tahun bro. 2020. Terus 2021 Nah, 76. 78. Oke, jadi ada selisihnya bentar. 12 miliar. Stop. Ya. Terus. Nah, ini dia. Nah, Ya. nah, ini stop ya. Ini berapa ini? Coba kita lihat. Ini biar kita berbicara fakta ya. 66 sama 78, Bro. 78. Ya. Berarti ada kenaikan Kurang 12 lebih miliar. 12 miliar. Padahal dari sini ada 25 miliar. Betul. Nah, berarti ada penulisan Di LHKPN LHKPN yang tidak sesuai. yang tidak sesuai kan? Oke. Nah, itu. Pertanyaannya kenapa? Ya. Nah, di sini sebenarnya yang menarik perhatian itu adalah Ya. penghasilan. Penghasilan. Gimana, Bro? Nah, coba turun. Ya. Coba balik. Penghasilannya gini, Bro. Penghasilannya 121 juta per bulan. Nih. 121 Nah, juta per bulan atau 1,4 Nah, ini ya. miliar. aduh. Oke. Gaji sebagai direktur itu berapa itu? Sebagai Jadi- komisaris. 1,4 miliar per tahun. Itu kan dengan Bukan, itu gaji di Kementerian Keuangan. ya 1,4 M di jabatan Wamen. ya. Pada saat di komisaris itu 25 miliar per tahun. Jadi sangat jomplang, 1:25, Bro. 1 banding. Nah, 1:25. ini yang menarik sebenarnya. Nah, gimana, Ini Bro? menarik. Gimana, Bro? Ini kita diskusikan. Ini kita. Ya, Jadi kita bicara dulu PT ya. PT. Oke. Ini PT PLN, PT. PT ya. Ah, ini juga ini menarik. Stop. Coba, Ya. stop. Ini mantan Dirjen Bea Cukai Nih, dulu. Dirjen Bea Cukai. Ini juga sama, hampir Ya. sama ya. Ya. Coba turun sedikit. Per tahun dia Coba turun sedikit. Nah, ini stop. Nah, ini. Ini gajinya 90 per bulan. Ya. Oke, per tahun 101 miliar sekian. Ya. Ini gaji sebagai ASN. Sebagai ASN. Ini lebih jelas ya. Ya. Sebagai komisaris Pertamina, Yap. ini 2,8 miliar per bulan. Ya. 1 tahun 33,6. Ya.
Oke. Ini hampir sama juga. Ya, ada selisih juga, Bro. Ketika LHKPN juga tidak ditulis yang sama. Ya, itu ditulis Ya kan? di catatan saya, Bro. Nah, coba lihat. 16 miliar gajinya. Bukan, 2020. Terus 2021 ada 20 miliar. Berarti Nah, nih. hanya kenaikan 4 miliar saja yang disampaikan. Ini dia. Stop. Jadi per tahun kan ini. Ya, Jadi pendapatan komisaris sekian. Jadi yang naik hanya 4 miliar. ya, Jadi ada ketidakpatuhan. ya, Nah, Jadi- tapi yang menarik di sini yang bisa kita lihat ya. antara gaji ASN Dengan dan penghasilan sebagai komisaris ini jauh sekali bedanya. ya, kalau Iya kan? ya, kalau saya coba tambahkan itu. Kalau di ASN 1,1 miliar per tahun. Tapi Nah. kalau di komisaris 33,6 miliar per tahun. Yes. Nah, itu coba. Gimana pendapat, Bro? Ini kan jauh sekali. 1:33. Satu banding tiga. Coba. Kok bisa terjadi itu? Nah, stop. Stop aja ya, stop aja. Nah, ini. Ya, Ini kepatuhan terhadap LHKPN kan? ya. Ini cuma berapa ini? Dinaikin cuma 4 miliar. Hanya 4 miliar naiknya. Ya, Padahal dapatnya 33. 33. Ini ketidakpatuhan ini. Kenapa tidak patuh? Oke. Kenapa Nah. itu, Bro? Kenapa Nah. itu, Bro? Kita lihat PT. Ya, kita bandingkan dengan Bandingkan. Kalau PT swasta itu, Ya. itu ada direktur, juga ada komisaris. PT. Komisaris, betul. Komisaris itu adalah para pemegang saham. Saham, betul. Ya kan? Betul. Karena pemegang saham, sehingga setiap akhir tahun kalau ada keuntungan Dividen. itu Ya. sebagian masuk kepada para Pemegang komisaris. saham, ya. Karena dia punya Karena dia yang punya duit. betul. Iya kan? Ya. Jadi ya wajar-wajar saja. Nah, pertanyaannya, ketika ini di PT milik negara, ini bagaimana? Ya. Komisaris. Ya. Ketika komisaris ini masuk ke PT, katakanlah tadi PT apa ini? PT PLN atau Pertamina. apa tadi? PT Pertamina gitu. Komisaris di sini, Iya, siapa ini? Pak Heru ya? Pak Heru ya. Beliau ini kan jadi dua. Karena Iya. apa kata Bu Sri Mulyani tentang Bu Sri Mulyani punya statement karena Tentang kami komisaris. adalah shareholder, Hmm. karena kami adalah shareholder, kami mengirimkan dirjen kami ke sana atau sebagai komisaris untuk mengawasi Oke. bila mana ada masalah biar cepat Oke. diselesaikan. Jadi Gitu ya. kami ini kan Kemko Ya. yang pengelola uang negara. Oke, Jadi dalam pemahaman saya, Ya. Kemko ini mengawasi uang negara kan. betul. Nah, sehingga komisaris yang masuk ke sana itu, Ya. dia akan jadi dua. Gajinya, Dia sebagai ASN betul. dan sebagai Komisaris di pemilik negara. Harusnya kalau dia di PT, dia yang pemilik sahamnya. saham kan Oke. uang. Kalau di sini, Nah, kalau di PT biasa. Tapi ketika dia di PT Pertamina, pertanyaannya, kan bukan si komisaris ini yang punya saham. yang punya saham Yang negara. punya saham kan negara. Karena negara uang yang disisihkan untuk Nah, berbisnis. jadi Ya. kalau kita berbicara dividen, hasilnya Ya. ini hasilnya untuk keuntungan negara kan? Iya, betul. Bukan untuk si Pejabat. pejabatnya. Oke. Tapi sekarang kan uang negara, Iya. keuntungannya untuk pejabat. Wah, ini Nah, apa ini? makanya jadinya ada ini 33 ini. Ya, istilahnya Ini kan ini bisa ini dikatakan kan apa ini? seharusnya itu adalah keuntungan dari uang negara harusnya balik kepada negara. Ya, betul, Bro. Kalau ini Betul. PT milik pribadi, Ya, ya balik lagi kepada pribadi. Itu silakan ini aja ya, Bro ya. ini yang saya pikir ini perlu Atau- ada aturan. atau- Apakah Atau aturannya udah dianggap dia punya sendiri kali, Bro. nah iya ya ini yang celaka. Kalau seorang ditaruh di komisaris itu dianggap uang negara adalah milik saya. Udah lupa Jadi kali, Bro. kalau begini modelnya, Iya, Bro. maka uang negara itu adalah milik dari para komisaris. Wah, di komisaris. Lah iya kan? Karena keuntungannya itu mereka yang terima. Wah, Lah ini inilah jadinya sebagai ASN itu setahun hanya 1,08, ya. tapi sebagai komisaris 33,6 miliar. Jadi harusnya Yang jangan padahal itu adalah hasil dari uang negara. ya.
Ya. bukan uang pribadi. Ya, Kalau ini uang pribadi ya biarin aja. kalau kata anak Ya kan? Medan, suka-suka kau lah itu Ya, kalau anak Medan. Tapi ini kan mereka duduk situ untuk mengawasi uang negara sehingga hasil itu harusnya kembali kepada negara. Ya, Oke lah sebagai komisaris karena dia kerja, controlling ya, controlling ya. kontrol adalah gaji dia sebagai komisaris. Tapi ya jangan banyak-banyak lewat dari sini lah. Kalau gaji ASN 90, kalau di Pertamina sini merasa kerja lebih berat, Iya. ya 2 kali atau 3 kali lah. Jangan 3 kali. Jangan 3 kali ya. Nanti ada lagunya itu. Jangan sampai 3 kali Jangan ya. sampai 3 Ya kali. 2 kali lah. Jadi gajinya kali 2 lah, 180 lah. 80, atau dipasin 200 Ya, lah. 200. Udah stop, jangan ada yang lain. Karena gini. Karena apa? Karena kalau bicara tantiem tadi, hasil dividen, Iya. dividen ini dari uang negara. Iya. Sehingga dia harus kembali kepada negara. Dan Nah, itu. Saya sependapat, Itu Bro. kalau menurut saya. enggak, benar bro. Karena gini, ini kita kembali kepada undang-undang, Ya. regulasi bro. Tuh. Kita di sini mengedukasi bro. Kita bukan hoax, bukan gosip. Ya. Aturan mengatakan begini bro. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN, dijelaskan melalui pasal 2. BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara Nah, ya itu. pada khususnya mengejar keuntungan. Itu negara kan. Nah, bukan untuk si Jadi komisaris kalau dong. dividen itu memang ada kembali kepada negara, ada kembali jadi modal lagi kan untuk Oke. di modal untuk dipakai berusaha kembali. Iya, bro. Nah, tetapi kalau seperti itu, Iya. kalau untuk manusianya, Iya, betul. dividen untuk manusia sebaiknya itu dijadikan PNBP. Pendapatan Pendapatan negara, bukan pajak, pajak. bro ya. Harusnya Karena kalau dia Ya. dimasukkan menjadi penghasilan pribadi, Ya. jadi seakan-akan Ya. si komisaris itu yang punya uang, Ya. sehingga uangnya itu dipakai di PT ini untuk dia. untuk dia kan. Jadi tadinya Wah, menjadi uang pribadi. wah, ini- Itulah akibatnya. Ini kan itu. Kementerian Keuangan itu kan di bawah Menko Perekonomian ya. Harusnya dibuatlah mungkin aturan-aturannya bro ya. Sebaiknya itu memang sekarang dengan ada kasus sekarang ini kan kita baru tahu Ya. betapa seperti begini. Tapi ini kan yang besar. Tapi ada juga yang Yang komisarisnya untuk PT-PT yang kecil-kecil itu. Ada teman saya bro di Ini Sumatera bro, di kebun-kebun itu kadang-kadang gajinya dapat, kadang-kadang enggak bro. Ada memang PT yang untuk bayar gaji karyawan aja susahnya bukan main. Iya, Dia betul. harus berhutang Iya, karena kesulitan. Iya. Tapi ada PT yang kayak begini coba. betul. Ini betul. kan terjadi ketimpangan. harusnya kalau dibilang untuk Inilah controlling, tugasnya bagaimana sih sebenarnya di sinilah kementerian. Makanya kan BUMN ada kementeri. Menterinya di sininya yang harus ya, mengawasi ini. Ya. Kenapa kok anak-anak saya ini ada ketidakadilan? Itu kan PT semua itu kan anaknya semua. ya BUMN semua itu. Iya kan? Betul, Nah, betul. Kenapa kok ini ada Dan uangnya Menteri Keuangan atau negara di situ semua. ya kan kan? di situ. Nah, ini mengapa PT-PT saya dan anak saya kok ada ketimpangan? Ya, ya. Nah, ini. Oke, Kan bro. itu dilihat. Kalau dilihat ya mari kita benahi. Jadi sekarang ini ya itu. Nah, apakah kita mau biarkan Ah, iya, bro. atau kita benahi Kalau supaya tidak terjadi. Coba ini contoh lagi ini soalnya 20 miliar soalnya gini, bro. nih. Kan soalnya gini. Dengan satu bertahun 20 kali coba. Soalnya kan menteri presiden kita kan udah begini, bro. Ini memang ini saya lihat presiden kita baik sih kalau di kacamata saya baik, cuman ke bawahnya ini saya lihat rasa memiliki, rasa bertanggung jawab dengan kebijakan presiden ini sepertinya mereka kurang loyal kalau saya lihat. Ya, bro. bukan mungkin ini lolos dari perhatian. Perhatian, bro. Ya. Ini karena begini, kita menganggap PT, orang biasa kan lihat PT sudah biasa. Betul. Bahwa komisarisnya dapat uang dari dividen itu biasa bagi PT. Betul. Iya, betul, PT swasta. Yep. Kalau PT swasta itu uangnya si komisaris. Komisaris itu adalah pemegang saham. Ini PT negara. Tapi ini nggak ke PT negara. Yep. Yang komisaris itu bukan pemegang saham. Terus Pemegang saham itu ada negara, dia mewakili negara.
Iya. Jadi kalau mewakili negara, ya sudah, uangnya itu uang negara. Iya. Dividen harus balik ke negara dong. Kalau enggak, ya jadi seperti itu. Dan saya lihat Haknya dia itu Iya. adalah hak dibayar sebagai gaji. Iya. ASN, dia bisa masuk situ kan karena ASN. betul. Kalau bukan ASN, nggak masuk situ. Iya. Nah, ASN sudah dapat. Iya. Lalu, sebagai komisaris pun, ya silakan aja 2 kali, 3 Dua- kali. Tetapi kalau segitu, 33 kali kan, Suka. itu menggoncang rasa keadilan itu Keadilan. rasanya. Padahal ini bro, masalah Nah, itu keadilan kan bro. itu. Kita kan sudah teguh pada dasar negara kita, Pancasila, Iya. ketuhanan yang maha esa. Di situ kan ada keadilan sosial. Nah, jadi intern BUMN saja sudah tidak ada keadilan Iya, melanggar Pak. antara yang PT-PT yang betul-betul Nah, di mana semua kegiatan masyarakat harus terpusatkan di situ, ya kan, Pertamina, Iya. PLN, Iya. bank, itu kan semua kehidupan masyarakat mau nggak mau, suka nggak suka di situ. Tapi ada PT di dalam yang harus berjuang. Iya, betul bro. LEN, Inti, Iya. itu kan PTP di Sumatera itu bro. PTP itu kan berjuang sendiri untuk mencari Iya. bagaimana mereka hidup aja susah. Iya bro. Tidak seperti ini, sedangkan ini diam-diam aja kan datang orang ya. Betul, Mana orang anu PLN itu enggak butuh. Semua kan ke situ. Nah, Iya. inilah. Yang harus Jadi harus kalau kita membicara keadilan sosial, ya di dalam BUMN ini kita bikin adil dulu lah, jadi supaya adil. Kalau enggak, ya LHKPN ya coba ekornya kan panjang. dan Mereka sendiri malu menulis. iya, padahal itu adalah alamatnya kepada mereka semua itu kan bro. Iya kan. Jadi ada rasa malu, ya bagus lah masih ada rasa malu sehingga penulis LHKPN jangan banyak-banyak lah 4 aja. Saya, 4 kan itu. saya bener Ju. Itu. Saya jujur bro nih. Saya berterima kasih nih kepada merdeka.com bro. Iya, Saya ini ngambil. datanya Merdeka ini. Merdeka.com saya salut. Ini sangat lengkap. Saya jujur terima kasih sama merdeka.com. Saya bisa mengupas ini. Dan yang menarik lagi begini bro. Hmm. Yang menarik gini bro. Ini kan tadi kita udah bicara masalah ini. Saya lihat bro, banyak kejadian di pejabat-pejabat. Contohnya, udah banyak yang dipecat kan bro. Misalnya, yang di Sulawesi, yang di Ya. mana lagi tuh. Gara-gara apa? Hidup yang hedon semuanya. Nah, rupanya baru ketahuan sekarang bro. Saya lihat artikel yang saya baca, semua pejabat-pejabat yang seperti apa yang muncul, yang dibuatkan oleh merdeka.com ini bro. Akhirnya, keluarga itu mungkin karena dapat uang semaunya aja, bro. Bukan mau, segampang begitu. Jadinya, hiduplah yang gak karu-karuan. Nah, itu yang muncul semua kan bro. Iya, sekarang kita baru tahu. Iya. Dia nggak usah korupsi saja. Iya. Itu sudah dapat segitu. Itu banyaknya bro. Segitu ya. banyaknya. Jadi begitu keluarga melihat, Iya. bagi keluarga, oh sah kok aku dapat ini. Iya, Lah iya. kenapa dimarahin aku mau Iya. beli-beli? Betul. Coba kalau begitu kan sah-sah saja. Betul bro ya. Ini Itu lurus-lurus tanpa dia korupsi ke sana kemari itu. Iya betul. Itu sudah sah didapat seperti itu. Jadi keluarganya juga menikmati itu, ya memang salahnya di mana? Iya bro. Kan dia juga kebingungan loh kenapa ini kan sah dapatnya. Iya bro. Lalu kenapa kita kok dimarah-marahin? Nah, iya kan? Padahal beliau-beliau ini pun menulis LHKPN kebingungan. Ditambah nggak ditulis salah, ditulis kok seperti ini. Dan ini bro, Nah, itu. kebetulan ini yang kita angkat ini kebetulan pas di Kementerian Keuangan. Tapi setelah saya baca artikel bro, itu bukan di Kementerian Keuangan saja bro. Di kementerian lainnya juga bro, rata-rata semua mereka ada komisaris di mana-mana. Dengan mungkin penghasilan tidak seperti ini, mungkin tanda petik karena yang kita ambil ini Ya, kita ambil yang besar-besar. yang sudah otentik lah ya, bisa yang dipertanggungjawabkan. ini kan, Nah, itu sebenarnya di kementerian-kementerian lain gitu juga, bro. Artinya apa, bro? Kalau kita hitung begini, misalnya ini dari 11 pejabat, bro. 11 pejabat itu mereka mendapatkan katakanlah 20 M, bro, ya, 1 tahun. Jadi kalau 11 itu bisa 40, kalau misalnya 20 kali 11, bro. Itu kan mereka bisa dapat hampir 22 miliar. 20, sebentar, bro. Dia kan, mereka ini bisa mendapat 30 miliar. Kalau 11 orang, kan berarti bisa 331 miliar, bro. Ya. Itu baru satu kementerian, bro. Kementerian di kita itu ada berapa, bro? Misalnya kita hitung aja lah 20 kementerian, bro. Atau 10 kementerian.
Sudah berapa? 3 triliun, bro. 3 triliun yang tadi uang negara yang disisihkan Iya, untuk masuk ke kepentingan. pribadi. Nah, untuk kepentingan negara masuk ke pribadi. Masuk ke pribadi. Nah, alangkah Itu ini. kan aturan kita ya memang jadi begitu. Nah, ini Jadi alangkah. kalau apakah ini mau dibiarin Nah, atau harus kita benahi? kalau saya lihat, bro, Kan itu. ini kalau saya lihat, bro, ini kan ada kejadian di Kementerian Keuangan. Ini Pak Mahfud MD sudah turun tangan, PPATK sudah turun tangan. Ini kalau usul saya, mudah-mudahan pemerintah atau Pak Jokowi dengarlah. Mudah-mudahan diperbaikilah, bro. Kalau menurut saya, bro. Kenapa? Rakyat ini perlu pendidikan, bro. Perlu kesejahteraan, perlu macam-macam kita semuanya. Jadi bro. memang kan tugas kita itu hanya memperlihatkan Ya. ada fakta seperti ini. Betul. Tugas para pejabat sekarang yang harus membenahi. Ya, bro. Betul, bro. Nah, bagi kita masyarakat melihat ini ada ketidakadilan. Yap, betul, bro. Saya nggak tahu, bagi kita kan nggak tahu, bagi para pejabat sekarang itu tidak adil apa enggak. Jangan-jangan mereka anggap ini hak kami juga ini. Lah ini kan kacau lagi. Kalau itu dibilang hak seperti itu. Tapi kalau secara logika, bro, kalau 1:30, ya itu kurang nggak logik lah ya, bro ya. Kalau saya ini pribadi, lah ya Kenapa? itu. kenapa saya katakan begitu, bro? Lah kita ini kan eselon 1 juga, bro, dulu. Kita admiral itu eselon 1 loh, bro. Justru itulah. Kita tahu kok semua itu, Jadi bro, ya. memang ini kan tidak banyak orang tahu. Ini Ya. semua muncul setelah kasus-kasus terakhir ini kan. Betul. Muncul. Jadi ini kan by accident semua. By accident, bro, ya. Nah, itulah sebabnya saya kira ini adalah saatnya kita untuk benahi. Betul, bro. Setuju, Jangan bro. kita biarkan. Betul, bro. Karena Jadi kita benahi. Bagaimana? Kalau enggak ya, bro. akan terjadi bukan perlombaan senjata, tapi berlomba-lomba untuk mencari penghasilan secara legal. Jadi ini merampok keuangan negara secara legal, kan Betul, itu. bro. Ini ya, saya sedih begini, bro. Kan Saya itu. sedih, bro. Saya sedih begini, bro. Kita lihat, kita kan udah berapa kali ngangkat judul-judul di podcast itu. kita ini, mulai dari polisi, mulai dari oknum lah ya, mulai oknum polisi, mulai dari bea cukai, mulai dari macam-macam semua, bro. Sekarang muncul lagi komisaris kayak begini. Ini Ya. kan sedih kita, bro. Nah, padahal Pak Jokowi sudah mengatakan 2045 adalah tahun emas kita. Ini kalau nggak kita kawal, nih kita jujur aja, bro, ini kita kan dikatakan orang itu karena kita sudah di depan, ya kalau melihat sesuatu tuh lihatlah yang di depan supaya nggak kesandung ya, bro ya. Ya. Nah, ini kan agak-agak kesandung. Harapan kita itu ya mudah-mudahan dibenahin lagi, bro. Dan ini juga gara-gara seperti ini, bro. Negara Indonesia, bro. Saya juga baca artikel, bro. Ada yang namanya itu indeks dari korupsi di dunia ini, bro. Jadi di situ dibuat indeks, kalau nilainya 100 itu berarti negara itu tidak ada korupsi, bro. Kalau 98 itu masih ada tapi sedikit. Nah, saya lihat, bro, ini kita agak keluar sedikit supaya negara kita ini agak baik lah. Ini kan dibilang korupsi nggak bisa kita bilang korupsi. Nggak bisa. Sah penerimaannya. Nah, tapi sah. kan uang negara ini kan berkurang terus. Masalahnya ini uang Nah, negara. berarti berkurang terus kan, bro? Iya kan? Jadi bisa dikatakan tanda petik Ya, ini. Apa ini? ya. Harusnya uang negara ini Nah. karena dia di trade ya, diperdagangkan. Yap. Hasilnya kan untuk menambah keuntungan, menambah uang negara. Ya. Tapi uang negara kan ternyata tidak bertambah. Tidak bertambah, bro. Adalah bertambah, tapi sedikit. Sedikit. Betul, Jadi bro. pertambahannya tidak sesuai apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Betul, bro. Betul. Jadi ada uang negara yang masuk kepada pribadi-pribadi Betul, bro. Betul. secara sah. Ya, secara sah. Secara sah, ini kan sah. Nggak bisa kita bilang apa-apa Kita juga, tidak bro, bisa ya. bilang. Ya, Ini secara sah masuk. ya, tentunya perlu ada peninjauan ya, bro, Nah, ya. inilah memang itu ya perlu ada peninjauan. Nah, dan memang di pemerintahan Pak Jokowi, bro, ini saya lihat dari apa ya, dari jurnal ini Indonesia memang dari tahun 2015 sampai tahun 2019, bro, itu naik, bro. Jadi nilai kita yang tadi saya katakan kalau 100 itu tidak ada korupsi, kalau di bawah itu ada korupsi. Misalnya 20, 30 itu banyak korupsi. Indonesia 2015, bro, itu korupsi di kita itu nilainya 36. Itu urutan kita tuh jelek sekali. 4 tahun 2019 udah ada diperbaiki, 36 naik, 37 naik, 38.
Sekarang di 2019 kita IPK kita itu 40 bro, tapi masih tetap negara termasuk negara yang banyak katakanlah korup atau apapun itu namanya, itu ada di Indonesia masih terpatri. Mudah-mudahan 2024 kita berkurang atau ini kita rapikan bro. Ini tadi dari judulnya tadi kok saya dapat ide yang dapat inspirasi. Coba tadi cuma segitu doang itu apa tadi itu? Yang mana bro? Yang dilaporkan itu cuma segitu doang. Iya. Berarti ada range yang tidak dilaporkan kan? Betul. Nah pertanyaannya. Betul. Range tidak dilaporkan ini disimpan sendiri atau dibagi-bagi? Ah ini yang kita tahu bro. Itu kita, nah, iya kan? Iya betul. Oh iya. Ya. Jadi yang dilaporkan ya sudah, ini saya laporkan sesuai Ya. yang saya. Tetapi yang tidak dilaporkan. Ya, jadi Iya kan? jadi gini bro. Nah ini. Cuma segitu doang. Sisanya kemana? Apakah takut bayar pajak? Ya. Ataukah hujannya kemana-mana? Jadi misalnya ada pembagian kemana-mana. Misalnya kan dari gaji bro 1 miliar. Ya, tapi begitu dengan jadi komisaris dengan tantiem atau dividen itu naik jadi 20. Ya. Nah, tapi yang dilaporkan itu dalam 1 tahun itu hanya naik 4. Padahal kan harusnya 16 ya. Bukan 16. Nah, gitu. pertanyaannya 16 ini kemana? Nah, itu yang kita apakah ke diri sendiri ataukah dibagi-bagi lagi supaya dia tetap kuat di situ? Itu nggak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kemana? Bro, jadi ya itulah. Bro, jadi begitulah kira-kira. Jadi kalau saya lihat gini, bro. Ini tentunya perlu ada controlling. Kita ini kan, bro, sebagai rakyat kita mengontrol semuanya. Kebetulan kita pernah juga duduk seperti itu. Jadi memang waskatnya sepertinya tidak ada. Kurang. Jadi sepertinya melihat begini, sepertinya ini kok hal yang normal rasa-rasanya. Dan ada cilakannya kan? Satu nih bro, ini mumpung saya belum lupa bro. Aku takut presiden nggak gajinya sebesar ini bro. Gimana bro? Iya, presiden di bawah inilah. Nah, presiden berapa gajinya kan ada. Kalau presiden wakil presiden nggak sebanyak ini hasilnya. Nggak ada yang 30 miliar bro. Iya. Ini hasil sah loh. Sah bro ya. Sah. Waduh ini perlu dirapikan bro. Mudah-mudahan podcast kita ini dilihat bro ya, supaya ada keterpanggilan bro ya. Ya kalau sudah begini kan ini ya hanya untuk hidup sendiri. Ya. Ya itulah. Itu fakta yang kita hadapi. Dan yang saya takutin begini bro, ada kesenjangan bro. Jadi misalnya gini bro, kita lihat misalnya UMR aja bro, ya kan? UMR itu cuma 4 juta. Gitu ya kalau begini kesenjangan nggak usah kita lihat rakyat di luar. Di dalam BUMN saja sudah terjadi kesenjangan yang begitu tinggi. Iya ya, jangan-jangan nggak usah jauh-jauh lah melihat. Di eselon 2 di dalam eselon 1 sudah kayak gini kesenjangannya nggak main-main. Eselon 2, eselon 3 jangan-jangan nggak kebagian bro ya. Itu kalau memang dia seorang profesional dibayar itu lain masalah. Ini kan ASN. Ya. Penempatan di situ karena ASN, karena mewakili negara, ditunjuk oleh negara untuk mewakili. Ya. Mengawasi uang negara. Jadi kalau ada hasil ya hasil balik kepada negara harusnya. Tapi ternyata hasilnya balik ke diri sendiri. Nah ini kesenjangannya kan semakin tinggi kan itu. Iya, jadi memang ini sepertinya mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita bisa mengerti bro ya. Sebelum kita tutup bro, ya saya jujur ya saya sedih sebenarnya bro. Tentunya sebelum kita tutup apa nih bro pesan bro kepada para pemangku jabatan ini bro? Kenapa saya bilang gitu bro? Kita kan pernah juga kayak begitu bro. Aku suka ngusulkan gini bro. Aku ingat kok dulu zaman kita eselon 1 juga saya pernah di Deputi Pertahanan Negara bro, di Polhukam itu. Begitu naik pesawat itu kadang-kadang disuruh naik bisnis. Saya kadang-kadang cuma ke Surabaya bro, disuruh naik bisnis. Terus saya bilang ngapain? Baru saya mau buka koran, udah mendarat pesawatnya. Udah di ekonomi aja saya bilang. Saya kadang-kadang suka mengkritik kayak gitu. Nah, mudah-mudahan adalah orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Saya lihat presiden kita, saya pernah baca di artikel, itu presiden dengan ibu itu pergi ke Singapura kalau nggak salah bro. Kalau saya nggak salah ke Singapura, anaknya wisuda, naik pesawat komersial di ekonomi loh bro. Nah jadi mengerti banget kan tentang keuangan negara kita ini. Ya, yang lain mencontoh lah bro ya. Kalau kita melihat dari penghasilan kita untuk naik pesawat gitu ya wajar lah seperti itu. Tapi kalau penghasilan begini ngapain naik ekonomi? Lah iya kan? Nanti
juga dimarahin Tuhan Dimarahin. nanti. Kalau perlu. Karena kan dia bilang, oh kamu kan sudah dapat sah segini. Oh, Dengan iya, uang iya. segitu, Iya juga. Bro, tempat ya. kamu itu ada di Paling bisnis. depan ya. Yang Betul. belakang itu nanti kan orang-orang yang tidak punya kesempatan Iya. mendapatkan penghasilan seperti itu nggak bisa naik pesawat nanti kalau mereka Semuanya di belakang. Bro, semuanya ya. di belakang. Atau kalau perlu kita charter yang di Halim itu, Bro. Ya. Nah, itu dia kalau perlu nggak usah naik itu, pakai Yang ini. private jet ya. Biar yang pesawat-pesawat komersial ini Dipakai hanya yang lain. untuk orang-orang yang memang kemampuannya sampai situ. Sampai di situ, Bro. Tapi ya. kalau dia kan di luar ini, segini, Segini. setahun, 2 tahun, 3 tahun aja. Coba kalau dari tadi, dari dirjen, Ya. menjadi sekjen. Yep. Bro, paling 3-6 tahun, 6 kali, waduh. Nggak, sekarang pertanyaan Itu kritisnya begini, Bro. Ini kan sudah terbuka, Bro. Itu. Apa tugas-tugas kita kan ada KPK, ada kejaksaan, ada apa? Enggak. Polisi masuk nggak di sini? Polisi? Ya enggak lah, ini sah aja kok. Ini Sah kan ya? sah. Oh, nggak bisa Apa apa-apa ada dong. urusan dengan mereka-mereka itu? Enggak ada urusan sah. Paling KPK cuma tanya, kenapa LHKPN-mu? Oh, tentang LHKPN iya, doang ya? kau tidak ditulis dengan benar. Oke. Lalu kalau tidak benar kenapa? Ya sudah, karena sanksinya hanya sanksi administrasi. Atau kalau kita, Tidak ada sanksi-sanksi yang lain. Ya Kalau- udah, kan negara kita ini kan udah apain? Bro, negara kita ini kan negara budaya yang sangat tinggi, Bro. Hmm. Gimana? Ada budaya rasa malu, budaya Sudah bangga, nggak ada. budaya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah nggak ada. Sudah ada, nggak ada. Ini buktinya. Jadi budaya apa nih kita sekarang, Bro? Budaya sekarang, cari hidup sendiri-sendiri. Cari hidup sendiri-sendiri, Bro. Oke, Bro. Lah kan itu yang ada. Sebelum kita tutup, Bro. Apa pesan, Bro? Karena gini, Bro. Kita kepingin negara kita ini hebat, Bro. Tadi sudah banyak yang kasus-kasus, sekarang muncul lagi di sini. Ini pernah kita angkat itu bahwa ada apa sebenarnya di negara kita ini, Bro? Apa pesan terakhir, Bro, Ya, supaya ini bisa rapi, Bro? Supaya ini, ya mari Apa kita pesan, Bro? kembali lagi kita lihat diri bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Ya. Kita harus bersama dan mari kita lihat itu kalau katanya Pancasila mau dijalankan keadilan sosial Ya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu memang tidak harus kamu dapat 10, aku dapat 10 kan tidak. Ya, betul. Itu proporsional. Proporsional. Harus sesuai Oke. proporsional. Untuk itu ya marilah kita kembali kepada zaman nenek moyang yang sudah mengajar kita supaya kita malu berbuat salah, kita malu mengambil hak orang. Iya, betul. Setuju. Hanya dengan itu, kalau itu kita jalankan, negeri ini baru bisa sampai 100 tahun. Jangan lupa, Yap. kita pernah bilang Ya. bahwa Majapahit kerajaan Indonesia itu tidak ada yang sampai 100 tahun. Kita baru 77 Kita tahun. baru 77 tahun, itu kritis. Nah, ini kekritisannya begini. Iya. Kalau ini dibiarkan, maka rakyat melihat ada ketidakadilan, dia akan berontak. Iya. Kenapa hanya mereka ketidak saya? Iya, betul. Nah, pemberontakan inilah yang terjadi di kerajaan-kerajaan Indonesia dulu. Iya. Pemberontakan dari dalam karena merasa tidak adil, hancurlah kerajaan itu. Iya. Nah, sekarang kalau ini kita biarkan, Ya. maka pemberontakan dan lain-lain itu tidak akan terhindarkan. Betul. Iya. Karena ini di depan mata. Ya. Terlihat. Coba lihat, ini bukan kita yang cari, tapi orang lain yang cari. Iya. Kita hanya menerima bersih. Bersih. Kita Tahu. baca artikel, kita Hanya baca, kita bicarakan. temukan. Iya. Nah, ini kan. Betul. Nah, kalau ini diketahui rakyat banyak dan tidak ada pembenahan, mereka akan marah. Akan marah ya. Oke, Bro. Jadi Terima kasih. supaya negeri ini sampai 100 tahun. Tahun. Sesuai itu, ya marilah kita kembali ke jalan yang benar. Bro, aku terima kasih, Bro. Kita udah bincang-bincang. Kita banyak lagi judul-judul yang mau kita angkat, Bro, ya. Jangan bosan ya, Bro, ya. Oke. Banyak judul yang harus kita angkat. Terima kasih publikan dimanapun berada. Kami tadi angkat tentang jabatan rangkap, tentang komisaris, dan juga ya menurut kami udah kurang logik kalau antara pendapatan di struktur ASN dengan komisaris 1:20 atau 1:30. Menurut kami itu ya sudah kurang logik. Alangkah indahnya tadi Bro saya berpontu bilang, mari kita kembali kepada Pancasila, keadilan sosial bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa tercapai agar negara kita ini, tadi yang saya katakan, ada indeks dari korupsi. Kalau 100 nilainya itu adalah 0 korupsi. Kalau nilainya kecil, 0, itu korupsi banyak sekali. Indonesia sekarang pada nilai antara 34 sampai dengan 36. Jadi kita masih banyak korupsinya. Alangkah indahnya, mari kita sama-sama kontrol negara ini agar kita tetap sejahtera.
Terima kasih Publikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bro, terima kasih. Ya, Thank you, Bro ya. thank you. Jangan bosan, Bro ya. Ah, Jangan bosan, Bro ya. Aku terima kasih, Bro. Oke.